Maka kita adakan itu justru supaya bersatu, Kristen, Buddha, Islam bersatu melawan serangan itu dari manapun datangnya. Justru itu yang penting, membela NKRI itu. Maka orang yang menyimpang dari Pancasila itu apa istilahnya, berdosa. Itu kesepakatan seperti piagam Madinah. Madinah diserang terus ya orang Islam aja lah yang melawan, kami nggak ikut, nggak bisa, Yahudi harus gitu. Itulah yang ditiru oleh khilafah muslimin. Baik, Pak, gimana tadi jalannya sidang dari tadi? Tadi jalan sidang, alhamdulillah cukup mengherankan. Semua yang sidang itu baru dengar dapat muslim itu tidak seperti dugaan orang banyak. Itu sempat tadi. Jadi khilafah muslim itu tidak seperti penafsiran orang-orang khilafah itu, bukan. Itu yang saya jelaskan tadi, sehingga mereka juga baru dengar itu. Jadi tidak ada kasus sebenarnya. Kalau dengar keterangan saya tadi, tidak ada kasus yang tidak sesuai dengan tuduhan penyidik itu. Saya sudah bilang bohong. Mereka itu bohong. Mereka tahu. Terus itu pertanyaan tadi bisa lama itu apa aja kira-kira yang bisa? Iya, ditanya bagaimana mengumatnya dengan siapa, sendiri aja. Kenapa? Terus dia pelajaran, ada pelajaran khilafah atau pelajaran khilafah itu ajaran atau apa gitu. Ya saya terangkan semua lah, alhamdulillah sempat semua terangkan. Nah sehingga clear lah insya Allah. Cuma tinggal masalahnya nasib apa hukumannya. Kalau yang sidang kemarin yang Pak Indra jadi saksi gimana? Ya kemarin hari Kamis ya. Hari Kamis itu juga soal apa kita menjelaskannya sehingga tidak mungkin ada istilah cuci uang. Itu kemarin yang jelas tuh. Jadi tidak mungkin ada pencucian uang, itu tidak mungkin. Karena setiap ini kwitansi dan Pak Suryadi Pak Interpuji bilang dihitung kurang saya tombok, jadi nggak bisa main-main, nggak bisa. Ini kita ibadah. Wah gitu. Pokoknya dengan sidang ini menyenangkan karena bisa terungkap Islam itu. Berapa itu? Kalau enggak salah tangkap semua, salah tanggapan. Mereka itu dikira kayak pendapat umum itu, khilafah itu merebut negara. Itu tadi diterangkan sudah. Dikira ada negara khilafah, negara Islam, itu tidak ada dalam Islam. Kita terangkan tadi dari tempat ini. Jadi habis sudah. Semua dakwah anus kita bohong. Dakwah itu bohong semua itu. Kita jelaskan, bohongnya itu kita jelaskan. Jadi termasuk Pak Jaksa ini sebenarnya tidak tahu itu, sudah tahu dari ini aja, dikira benar. Sebenarnya nggak ngerti juga saya. Makanya saya sempat saya nerangkannya ini. Dan mereka baru dengar. Saya yakin mereka dengar sampai bilang tidak ada di dunia ini, nggak ada. Hanya khilafah di sini. Di dunia nggak ada. Sidangnya sudah berpuluh-puluh kali sedunia, tapi nggak ada yang berani karena perasaannya khilafah itu mau perang itu, merebut negara itu. Sehingga itulah saya bilang yang mengakibatkan kita ini kena ini. Karena pemikirannya dikira kayak khilafah penafsiran ya orang-orang itu. Memang itu bahaya sih. Itu suku-suku, khilafah suku. Bukan khilafah yang sebenarnya. Khilafah Bani ya. Ada anggapan bahwa khilafah itu anti Pancasila itu gimana? Oh iya, wah itu mah aneh. Justru kita sudah ngomong di televisi bahwa orang yang anti Pancasila itu berdosa. Tahu-tahu kita malah disuruh anti Pancasila, kan jadi lucu sih bang.
karena dengar hilapanya itu. Kenapa nggak tanya langsung sama kita? Kan udah cocok secara ilmiah, kan udah benar. Ada orang 10, satu melakukan sesuatu, tapi orang menilainya yang 9 itu untuk yang satu, bukan tanya langsung pada yang satu itu. Nah ini nggak benar, secara ilmiah nggak boleh itu. Nah makanya keliru semua sih bang. Semua yang nggak ada yang benar tuh. Kalau mau tahu benar kan ada saya. Yang kantornya jelas. Kenapa mereka tidak datang ke kiai itu? Karena takut debat tidak bisa jawab. Karena mereka sudah salah tangkapan tentang apa. Penafsirnya keliru. Nah, jadi gitu. Ya bagus lah. Dengan sidang ini saya gembira. Sampai saya bilang sama majelis hakim, seandainya tidak ada majelis hakim, saya tidak akan hadir di sidang. Saya belum lari sudah, tidak hadir. Tapi karena saya tahu ini ada majelis hakim, jadi bisa terungkap. Kesempatan terungkap inilah saya datang ini senang, bukannya susah, senang. Sebab dengan sidang inilah saya bisa mengungkapkan yang hak. Seandainya tidak ada pengadilan hakim ini, saya bilang saya enggak boleh datang, lari aja. Kalau maksudnya gitu ya? Ya, saya bilang tadi. Iya. Jadi ini kesempatan saya bilang. Kalau enggak ada sidang, saya enggak akan hadir. Saya sudah biasa berontak. Biasa. Cuma karena ini ada pengadilan, saya pikir kesempatan. Maka saya datang. Dan saya tidak susah, senang teman-teman tuh. Enggak ada yang susah. Bicara jujur aja semuanya. Kalau kehilapan itu begitu. Perlakuan kampung pas di Polres atau di Metro Jaya gimana? Baik atau? Kita percaya sama itu, tapi bohong. Saking percayanya ditanya siapa saksi meringankan. Saya bilang penyidik itu sendiri saksi meringankan. Saking percayanya, saking bagusnya, nggak tahu barang lihat catatannya bohong semua. Itu pembohong itu, saya bilang penyidik itu pembohong. Saya sudah umumkan di situ. Ngomongnya baik-baik sehingga kita percaya, kita jujur. Rupanya bohong. Sudah saya terangkan gitu. Terima kasih. Ada nasihat buat kita semua. Pokoknya kalau iman itu tidak boleh kendor. Kalau mati membela iman, itu mati yang paling mulia. Kalau mati yang lain-lain, insya Allah kalau husnul khotimah bagus. Tapi tidak semati orang, semulia orang mati membela iman. Itu mati yang paling tinggi. Tidak, itu tetap mati pada waktunya juga. Tapi nilainya kurang. Tapi kalau membela iman, matinya itu paling mulia. Tidak ada kerjaan yang semulia itu. Jadi harus berani mati. Terus ada ini, kita udah belum informasi iman kita yang di Bandung. Belum tahu apa itu. Divonis 2 tahun. Oh ya. Dikurangi masa tahanan itu gimana tanggapannya? Oke masa. Yang lainnya enggak ada yang tahunan. Iya, jadi ada 10 bulan ada. Kalau di Bebas tadi alhamdulillah masih bebas semua. Apa ada yang bebas. Yang di itu di 2 tahun. Cuma Bandung sendiri aneh. Dikurangi masa tahanan. Itu Bandung aneh sendiri itu ya. Ya kasusnya ya sampai motor itu. Iya kan mestinya yang lainnya juga sama. Nah, itu gimana kalau naik banding gitu, kita banding boleh nggak itu banding? Oh ya, ada pembelanya kayak? Ada, memang pembelaan naik banding pasti. Tapi itu udah vonis, maksudnya kalau? Ya memang vonis naik banding itu karena vonis, kalau tidak ada vonis belum boleh. Sidang itu gitu, kalau sudah vonis baru boleh naik banding. Boleh dari kasusnya? Iya, karena ada pembelaan, mesti dia bertanggung jawab. Pembelanya kan mesti dia yang bilang. Iya. Karena guna pembela itu untuk itu. Tapi kalau
terdakwanya bilang nggak usah naik banding lah, dicegah pembelanya, ya enggak, terserah sama terdakwa. Jadi kalau terdakwanya mau enggak mau, kita terima aja, enggak usah naik banding, ya pembelanya enggak berpunya apa-apa. Terus kita minta doanya oleh dari kita semua di Istiqomah. Amin. Doa mudah-mudahan ya iman dari warga Hilafah semua ini tidak kendor. Sebab kalau tanpa diuji, ya enggak mungkin diri dalam, karena lewat ujian. Masa masuk surga tanpa ujian, enggak mungkin. Cuman dengan ujian itu, apalagi Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, orang saja kalau menguji itu maksudnya supaya dia meningkat. Guru itu nguji muridnya supaya dia naik kelas maksudnya. Maka yang bandel yang tidak naik salah sendiri. Apalagi Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maka tidak boleh kesal, tidak boleh kecewa. Diuji hadapi aja. Allah yang akan menyelamatkan. Keyakinan seperti itulah yang harus dipertahankan. Kalau tidak tawakal Allah nggak bisa, susah hidup. Pasti Allah itu menentukan nasib hambanya itu pasti sangat adil, sangat bijak, sangat kasih sayang. Sangat kejam kalau maksiat. Tapi kalau enggak, waduh, enggak ada yang sehebat Allah kasih sayang. Cuma benar apa salah? Kalau salah ya salah sendiri. Allah enggak membela kesalahan. Maka kalau benar jangan ragu. Mati untuk benar itu dicari. Sebab enggak dicari juga mati juga. Tapi itu mati paling mulia. Maka kalau yakin, kalau saya menghadap ini mati saya, justru dikejar. Kalau pas saja lumayan. Mati yang paling mulia membela kebenaran. Kalau mati lagi mikir nasi uduk ya. Itu biasa aja kalau itu. Mati mikir nasi uduk. Mati itu membela kebenaran baru tinggi nilainya. Jadi tidak pengecut. Orang beriman tidak ada yang pengecut. Karena dipikir mati itu tidak dicari pun mati sendiri pada waktunya. Terus ada masalah karena membela kebenaran. Oh itu bidadarinya yang cantik dapat ribuan tahun dapat itu nunggu itu. Jadi kalau pengecut berarti dia tidak ngerti. Kalau orang beriman pengecut tidak paham. Kalau orang paham itu justru berani orang beriman. Terus dia cari kapan yang bisa mati karena membela kebenaran. Ini dicari. Ini enggak dijewer-jewer sudah ada yang mundur. Dia bilang nyawa disabung. Tentang kebenaran ini enggak dijewer juga enggak mundur. Saya bilang enggak benar-benar. Maka selalu saya umumkan kalau enggak berani pengecut enggak bisa jadi warga Hilafah. Juga saya umumkan di pusat itu. Kita ini cari sahabat tuh kalau perang tuh luka tuh aduh bukan saya mati penasaran karena itu mati yang paling mulia, enggak maju enggak mundur. Kalau takut mati itu imannya rusak tuh. Kalau orang takut pengecut mati itu imannya rusak. Kalau imannya berani dicari. Kalau enggak mati ya enggak mati juga. Namanya ajal. Tapi kalau sudah pengecut ya berarti imannya rusak. Mana ada orang beriman pengecut. Apalagi mujahid, apalagi enggak usah jadi mujahid. Biasa aja enggak ada yang pengecut. Kalau dia sudah tahu kok mati pasti enggak maju enggak mundur. Jadi kalau sudah takut mati imannya rusak. Apalagi membela kebenaran, waduh. Dicari mati buat kebenaran. Bidadarinya nunggu. Nah itu. Ini apa? Ini kan dengan air zaman ya. Ini kan ada perang antara Rusia dan Ukraina. Itu apakah sudah termasuk buat dari Rasulullah atau bukan? Perang besar sekarang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Nah, itu kan
apakah terbentuk itu bangsa Rum yang dibuatkan Rasulullah atau bukan, atau bangsa Rum itu yang seperti apa gitu cirinya? Anu, perang itu ada ke satu, ada kedua, pasti ada ketiga. Mungkin ini arahnya kepada ketiga. Nah, tinggal kita masing-masing mengambil bagian, beruntung dapat pahala atau merugi. Gitu, ini arahnya ke perang dunia ketiga. So pasti sebab sudah ke satu sudah, kedua sudah, sekarang ketiga. Ya, Nah, karena Rusia kan sendiri nih dia, sedangkan Ukraina didukung oleh NATO dan Amerika seperti itu. Ada di belakangnya ada NATO dan Amerika. iya termasuk belum. Seperti dulu Rom sama Romawi sama Persia atau gimana? Anu, istilahnya sekarang itu belum. Jadi kalau dulu itu Bani, kalau ini blok barat, blok timur gitu. Blok non blok, Indonesia non blok. Jadi perang dunia itu antara blok-blok itu nantinya tuh. Nggak kayak di zaman dulu Mekah, Madinah, Mekah ditinggal Madinah, ya masing-masing nggak bisa apa-apa, memang pisah. Kalau sekarang nggak bisa, negara dunia ini nyampur, jadi nggak bisa kayak Mekah Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah bisa, tapi Mekah ke Madinah kalau dulu bisa, kalau sekarang nggak bisa begitu. Harus Indonesia ini menjadi pusatnya kelimpahan untuk seluruh dunia. Nggak bisa satu kampung, satu kelompok, nggak bisa. Kalau dulu bisa Mekah ke Madinah, ya bisa. Tapi sekarang nggak bisa. Aceh memerdeka bisa, ya buyar. Harus Indonesia ini seluruhnya diperjuangkan untuk pusat. Tadi saya bilang PBB itu kita ubah ke Indonesia ini. Sudah saya bilang makin. Terus gini aja Pak, ada prediksi bahwa Indonesia itu akan perang dengan Australia gitu. Makanya kemudian diserang oleh Australia, itu gimana tanggapan? Iya, pokoknya perang ini nanti ujungnya perang ketiga, sebab blok itu tidak mungkin diam. Lain kalau dulu Mekah sama orang Medina gitu aja. Kalau sekarang nggak bisa, blok barat, blok timur, non blok tuh, nggak bisa dia pada nonton gitu, nggak bisa. Canggih, alat itu canggih, ketahuan semua. Jadi nggak bisa. Aja orang Australia perang Indonesia ini nggak bisa. Terus gini aja Pak ya, seandainya ini perang Australia Indonesia itu dekat dan kualifikasi saja belum tegak sempurna. Terus apa sikap kita gitu? Kita bela Indonesia seperti piagam Madinah itu. Nanti orang luar benar-benar bisa kita perintah untuk bela Indonesia, walaupun dia ada jadi di Australia atau ada di Jepang. Warga khilafah itu Semena Otona bisa bela Indonesia. Kalau Jokowi tak bisa. Islam Malaysia nggak mau taat sama presiden Indonesia. Bisa Jokowi memerintahkan umat Islam Indonesia. Kalau kita enggak, umat Islam Australia kalau memang jadi warga khilafah bisa diperintah, menguntungkan. Jadi Khilafatul Muslimin itu menguntungkan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Karena Jokowi nggak mungkin memerintah orang Islam Australia, nggak mungkin. Mereka isu ya itu diprediksi Australia akan menyerang Indonesia, perang besar antara Australia. Iya, nanti blok mesti ikut. Ya, jadi sikap kita sebagai umat muslimin ketika kita akan bergerak, nah itu sikapnya berarti harus membela Indonesia ya. Wah iya, kalau enggak kita kena pentung. Mereka tidak pilih-pilih, ini warga ini bukan, nggak pilih. Orang Indonesia sikat habis. Mau Kristen, mau Islam, nggak ada urusan kalau perang mah. Orang yang ada di musuhnya itu musuh semua. Iya kan, tadi berarti kan ini setelah teman Khalifa itu mematahkan bahwa Khilafatul Muslimin kan anti NKRI, berarti enggak kan? Jadi bahkan justru ketika Indonesia diperangin, warga Khilafah wajib membela kan? Iya wajib, justru itulah gunanya Khilafah itu. Dan itu tidak diumumkan melalui televisi. Sudah tahu semua wartawan ribuan udah tahu semua.
umat dunia udah tahu semua. Itu memang kita mengadakan khilafah ini untuk membela negeri ini. Jadi orang menentang Pancasila berdosa. Itu sudah diumumkan udah lama. Ya, berarti artinya kan kita juga walaupun kita berkhilafah, ketika negeri kita diserang kita wajib membela itu ya. Iya, sudah tentu. Kalau enggak ya kita dipintungin orang. Dia enggak pilih-pilih. Apa Kristen, apa Buddha, apa Islam, yang penting orang Indonesia itu diperangin dari pilih-pilih. Nggak mungkin pilih-pilih. Maka kita adakan itu justru supaya bersatu, Kristen, Buddha, Islam bersatu melawan serangan itu dari manapun datangnya. Justru itu yang penting, membela NKRI itu. Maka orang yang menyimpang dari Pancasila itu apa istilahnya, berdosa. Itu kesepakatan seperti Piagam Madinah. Madinah diserang terus ya orang Islam aja lah yang melawan, kami nggak ikut. Nggak bisa, Yahudi harus gitu. Itulah yang ditiru oleh khilafah muslimin. Ya kita dibahas ke atas ini nanti bisa dipahami. Bisa diposting kan? Bahwa ternyata NKRI itu bahwa khilafah muslimin ini enggak ada NKRI, terus ketika diserang ya kita wajib membela. Iya sudah tentu. Justru kita mempersiapkan untuk itu. Maka warganya ya seperti zaman Madinah itu, Muslim dan Yahudi kerjasama untuk membela Madinah. Ya itulah itu. Jadi kesatuan itu dipertahankan. Memang tujuannya gitu. Jadi supaya betul-betul Indonesia ini punya pembela yang betul-betul utuh. Jadi terima kasih sebelum atas. Iya, kayak bermanfaat ya, dan mudah-mudahan itu nanti waktunya memang kan ketentuan kemenangan itu Allah. Mungkin ini akhir zaman itu timbul nanti Imam Mahdi. Mungkin kita ini nyambut kedatangan Imam Mahdi. Ya. So kalau Imam Mahdi, nah itu melawan Dajjal. Itu mau kiamat itu kan ramalannya gitu. Nah, mungkin ini arahnya ke sana nanti, siapa tahu. Pokoknya kita bela aja. Seperti sunnah Rasul. Bahwa Muslim dan Yahudi membuat perjanjian namanya Piagam Madinah. Itu sepakat untuk membela Madinah. Itulah khilafah muslimin. Dan di dunia belum ada sampai hari ini kecuali di Indonesia.